Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perencanaan untuk membuat benda kerja TU CNC 3A EMCO buatan Austria tahun 1991 di Laboratorium Otomasi Manufaktur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Oke, untuk membuat benda kerja TU CNC 3-nya, yang pertama diperlukan desain yang akan kita buat. Di sini sudah terdapat desain dengan bentuk dari tampak atasnya. Untuk desainnya sendiri menggunakan spesimen berukuran 100 x 50 dengan ketebalan 15 mm. Di sini juga terdapat pahat-pahat yang bisa dipakai dalam proses permesinannya. Dalam perencanaan untuk membuat benda kerjanya, yang kita perlukan yang pertama yaitu membuat langkah pahatnya. Setelah membuat langkah pahat, kita akan membuat manuskrip dari langkah pahatnya, di mana manuskrip itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam mesin TU CNC 3-nya. Oke, sebelum membuat langkah pahat, kita harus mengamati terlebih dahulu dari desain yang akan kita kerjakan. Kita harus mengamati bentuk dari desainnya, sehingga kita dapat mengetahui proses mana yang kita lakukan terlebih dahulu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa menentukan pahat-pahat mana yang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan pahat facing 40 mm dan pahat kantong atau pahat mil dengan diameter 4 mm. Untuk pembuatan langkah pahat dari desainnya bisa menggunakan software CAD dari AutoCAD ataupun bisa menggunakan dari Autodesk Inventor. Untuk video ini atau untuk pembuatan langkah pahat pada benda kerja ini saya akan menggunakan software AutoCAD. Pertama-tama setelah mendapatkan desain benda kerjanya tadi, saya memindahkan benda kerjanya kepada software AutoCAD ini, sehingga saya juga dapat mengamati benda kerjanya secara langsung dan dapat membuat langkah pahatnya. Pertama-tama di sini langkah yang akan ditentukan yaitu langkah facing. Di sini pada desain benda kerjanya sudah terdapat kedalaman benda yang tertinggi yang akan dimakan. Di sini pada luasan lingkaran ini merupakan tinggian paling tinggi pada benda kerjanya, di mana memiliki Z sebesar min 0,5, sedangkan yang lainnya memiliki Z yang lebih besar. Untuk langkah facingnya akan memakan benda kerja sedalam 0,5 mm. Oke, setelah untuk langkah pahat yang pertama, sebelumnya saya sudah membuat desain dari benda kerjanya. Karena ingin melakukan langkah facing, maka saya hapus terlebih dahulu desain dari spesimennya, sehingga hanya tersisakan spesimen dengan ukuran 50 x 100 dari tampak atas. Untuk langkah pahat sendiri, pertama-tama pahat facing atau seluruh pahat harus berada di titik referensi. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu langkah facing. Langkah facing di sini saya akan menggunakan pahat facing dengan diameter 40 mm. Sebelum membuat langkah pahatnya, saya menentukan di titik sebelah sini dari benda kerja tampak atas sebagai titik 0,0. Kemudian belum pahat bergerak untuk melakukan facing sendiri, pahat harus berada pada titik referensi. Titik referensi sendiri merupakan titik pahat yang jauh dari benda kerja sehingga pahat dapat aman untuk dilakukan pergantian pahat. Sebelumnya saya akan membuat titik referensinya terlebih dahulu. Di sini titik referensinya saya akan membuat sebesar 25 mm di sebelah kiri dari benda kerja tampak atasnya. Di sini sudah ditentukan titik referensinya. Kemudian saya akan membuat bentuk pahat dari tampak atasnya dengan menggunakan lingkaran. Karena diameter pahatnya berukuran 40 mm, maka lingkaran di sini saya menggunakan diameter jari-jari 20 mm. Untuk langkah pahatnya sendiri, sini saya akan membuat langkah pahatnya. Untuk langkah pahat sendiri merupakan jalur atau lintasan yang akan dilewati pahatnya. Di sini untuk mempermudah melihatnya, saya akan mengubah langkah pahatnya menjadi warna biru. Kemudian untuk lingkarannya nanti juga saya ubah menjadi warna coklat. Namun di sini di setiap pergerakan pahatnya dari setiap titik ke titik ini, lebih baik kita meletakkan lingkaran sebagai penanda pahat itu.
Baik, jadi nanti untuk pergerakan langkah pahatnya dari titik referensi, pahat akan bergerak ke arah sumbu Y positif, kemudian ke arah sumbu X positif, kemudian ke bawah dan kemudian kembali ke titik referensi. Setelah itu kita harus menentukan koordinat dari tiap-tiap langkah pahatnya. Dalam pembuatan langkah pahat dan manuskrip, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pemrograman absolut dan pemrograman inkremental. Untuk langkah phasing ini hanya membutuhkan pemrograman absolut, di mana pemrograman absolut cara pembacaan koordinat dari letak pahatnya itu titik nolnya berada di satu tempat, di mana titik nolnya sudah saya tentukan berada di pojok kiri bawah pada tampak atas bendanya. Maka dari itu untuk membaca posisi tiap pahatnya harus ditarik jarak dari titik nol-nolnya seperti ini. Untuk pembacaan koordinatnya, pertama di sini ada titik referensi, di mana titik referensinya itu berada di koordinat min 2500 karena berada di sebelah kiri dari titik 00-nya. Kemudian di Y sama dengan 0 karena tidak ada perbedaan di sumbu Y-nya. Kemudian untuk sumbu Z-nya karena TU-CNC3A ini memiliki 3 aksis, dan untuk sumbu Z-nya ini untuk titik referensinya berada 1,5 cm dari atas bendanya. Lalu pahat akan bergerak ke arah sumbu Y positif sebesar 3923. Kemudian pahat akan bergerak ke arah kanan, di mana pahat ketika berada di posisi ini memiliki koordinat bergerak sejauh 100 mm, lalu bergerak ke bawah dengan koordinat X 10.000 dan bergerak kembali ke arah titik referensi dengan koordinat titik referensinya yaitu berjarak 25 mm dari titik 0,0-nya. Oke, setelah melakukan phasing tadi, langkah selanjutnya maka kita harus membentuk lingkaran ini, di mana untuk sisi luar dari lingkaran ini akan dilakukan pemakanan masih sama menggunakan pahat phasing dengan diameter 40 mm dengan dalam benda kerja yang akan dimakan sebesar 1,5 mm. Mengapa kedalamannya 1,5? Memang di sini tertulis Z-2, namun karena tadi sudah dilakukan phasing sebesar 0,5 maka pemakanannya hanya sebesar min 1,5. Oke, di sini sudah ada tampak atas dari bentuk benda kerja yang akan kita makan. Seperti tadi, pertama-tama kita harus meletakkan pahatnya di titik referensinya. Oke, karena bentuk lingkaran ini yang akan disisakan atau yang tidak akan dimakan, maka sini saya akan menggunakan offset dengan jari-jari sebesar 20 mm. Mengapa 20 mm? Karena dari bentuk pahat phasingnya sendiri yang memiliki diameter 40 sehingga jari-jarinya berukuran 20 mm. Di sini sudah ada langkah pahat dengan bentuk lingkaran. Untuk bentuk lingkaran sendiri dalam proses permesinan di mesin TU-CNC3A Inco ini, untuk melakukan langkah pahat dengan bentuk lingkaran seperti ini, pengerjaan langkah pahatnya tidak bisa secara langsung melakukan penuh lingkaran di sini. Untuk mesinnya membacanya dalam bentuk kuadran, di mana setiap satu kuadran memiliki dasar sudut sebesar 90 derajat, sehingga dalam satu kuadran hanya dihitung satu langkah, sehingga untuk satu lingkaran penuh ini memiliki 4 langkah. Di sini sudah ada langkah pahat dalam bentuk lingkaran. Jadi setelah pahat dari titik referensi, pahat akan bergerak arah posisi pahat sebelah ini, kemudian melakukan langkah pahat pada kuadran yang pertama ini. Setelah itu baru dilanjutkan kuadran selanjutnya dan seterusnya. Namun bisa kita lihat di sini proses pemakanannya masih terdapat bagian dari benda kerja yang belum termakan oleh pahatnya, di mana yang bagian yang belum termakan merupakan bagian yang berada di sebelah sini. Maka dari itu perlu dilakukan langkah pahat lagi. Oke, untuk mempermudah melihatnya, di sini saya ubah terlebih dahulu warna dari langkah pahatnya menjadi warna biru, dan untuk bentuk atau
pahatnya, posisi pahatnya warnanya saya ubah menjadi warna coklat. Baik, karena langkah pahatnya sudah jadi, maka selanjutnya kita akan menentukan koordinat dari masing-masing posisi setiap pahatnya. Di sini pahat masih berada pada titik referensi, kemudian digerakkan ke posisi pahat sebelah sini. Kemudian dari sini saya akan menggunakan pemrograman incremental, di mana pemrograman incremental sendiri memiliki perbedaan dengan pemrograman absolut dalam cara pembacaan posisi pahatnya. Untuk pemrograman incremental, cara pembacaan koordinat langkah pahatnya apabila di pemrograman absolut sendiri titik nolnya selalu sama berada di titik 00 sebelah sini. Namun untuk pemrograman incremental, titik 00 dari langkah pahatnya selalu berubah-ubah di posisi awal pahat sebelum melakukan langkah pahat. Jadi sebagai contoh, posisi awal pahatnya berada di sebelah sini, kemudian langkah pahatnya akan bergerak melingkar ke sini, bergerak melingkar berlawanan jarum jam menuju posisi pahat sebelah sini. Jadi untuk pembacaan koordinatnya, untuk pemrograman incremental, titik 00 nya sebelumnya di sini, maka titik 00 nya berada di posisi awal pahat sebelum melakukan pergerakannya. Dari itu titik 00 nya berada di sini. Dan untuk selanjutnya, untuk pemrograman incremental juga seperti itu. Oke, setelah pahat melakukan pergerakan lingkaran sepenuhnya, lalu pahat karena ada tadi bagian benda kerja yang belum termakan, maka pahat akan bergerak untuk memakan bagian benda kerja yang belum makan yang berada di sebelah sini. Oke, untuk langkah phasing kedua ini sudah selesai dan dapat dilihat semua bagian benda kerja yang dari bentuk yang kita inginkan sudah termakan. Karena tadi bagian lingkaran ini sudah terbentuk, maka selanjutnya yang harus kita bentuk yaitu bagian dari sebelah kanan lingkaran ini, yaitu bentuk ini. Di sini untuk bagian ini masih sama menggunakan pahat facing dengan diameter 40 mm. Namun dalam langkah pahatnya nanti di sebelah sini pasti akan terdapat bagian benda kerja yang belum termakan karena diameter pahat facingnya yang terlalu besar. Namun untuk proses pemakanan dari sisa bahan benda kerja yang belum termakan di sebelah sini dan sini yang belum termakan tadi akan dilanjutkan dengan pahat yang lebih kecil. Namun di sini kita akan melakukan facing terlebih dahulu dengan bentuk dari desain ini. Di sini karena tadi sudah dilakukan pemakanan sebesar Z-2, maka untuk membentuk kontur atau desain benda kerja ini maka dilakukan pula pemakanan sedalam Z-2. Oke, sama seperti tadi, di sini bagian lingkaran ini yang sudah termakan, kita ingin membentuk bagian atau desain dari benda kerja bagian ini. Langkah yang harus dilakukan sama seperti tadi, pahat harus berada di titik referensi tengah terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan langkah offset agar tercipta gerakan langkah pahatnya. Oke, di sini untuk langkah pahatnya harus berhati-hati. Di sini saya tidak bisa langsung menggerakkan pahatnya ke arah sini dengan bentuk dengan arah diagonal seperti ini, dikarenakan nanti pahatnya akan menabrak dari sisi benda kerja yang sebelah ini yang seharusnya tidak termakan oleh pahatnya. Baik, di sini sudah ada bentuk dari langkah pahat untuk memakan benda kerjanya. Sama seperti langkah tadi, untuk mempermudah nanti dalam membuat manuskripnya, merubah warna dari garis langkah pahatnya menjadi warna biru. Dan nanti dari setiap gerakan pahatnya saya taruh lingkaran, mengartikan bahwa itu adalah posisi pahatnya. Di sini untuk setiap gerakan langkah pahatnya sudah saya buat menggunakan lingkaran. Terus selanjutnya menentukan koordinatnya. Sama seperti tadi, di sini ada bentuk pemrograman absolut dan incremental. Sehingga untuk menaruh koordinat gerakan pahatnya sama seperti gerakan facing sebelumnya.
Oke, di sini sudah ada koordinat-koordinat yang nanti akan membantu kita dalam pembuatan manuskripnya. Untuk langkah selanjutnya dapat dilihat di sini ada bagian benda kerja yang belum termakan, yaitu di sebelah sini dan sebelah sini. Maka dari itu kita akan menggunakan pahat yang lebih kecil, yang lebih sesuai untuk membentuk bagian kecil di sini. Oke, untuk memakan bagian benda kerja yang kecil di sini, saya akan mengubah pahatnya. Di sini pahat yang dipakai pahat dengan diameter 10 mm, sehingga akan pas untuk memakan benda kerja yang belum termakan di sebelah sini dan sebelah sini. Sama seperti tadi, saya menggunakan pemrograman absolut dan pemrograman interval. Untuk langkah pahat di sini terdapat garis langkah pahat yang tidak merupakan garis lurus. Maka dari itu di sini kita akan membentuk parameter lingkarannya. Baik, untuk langkah pahat untuk memakan sisa benda kerja yang tadi sudah dibuat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bentuk dari lengkungan ini dan garis lurus serta lengkungan yang kedua di sini. Untuk pahat yang akan digunakan tetap seperti sebelumnya, yaitu pahat endmill dengan diameter 10 mm. Untuk proses pemakanannya sendiri, pahat akan memakan hingga kedalaman Z-2, maka pahat akan memakan kedalam Z-1,5 karena tadi sudah dilakukan pemakanan pada saat proses spacing yang pertama sebesar Z-0,5. Oke, di sini sudah saya buat langkah pahatnya masih sama seperti tadi. Saya masih menggunakan pemrograman absolut dan pemrograman interval. Oke, ini sudah saya buat langkah pahat serta dimensinya untuk menentukan koordinatnya nanti pada saat pembuatan manuskrip. Oke, setelah semuanya sudah bagian dalam lingkarannya sudah dilakukan pemakanan, maka dari itu sini ada 3 garis yang belum dilakukan pemakanan. Untuk pemakanan ini akan dilakukan pemakanan sedalam Z-1 karena tadi Z-2 nya sudah dilakukan pada saat proses facing. Untuk pahat yang digunakan tetap sama, yaitu endmill dengan diameter 10 mm. Oke, di sini saya sudah membuat langkah pahatnya. Saya akan membahas sedikit gerakan pahatnya. Jadi pertama pahat berada pada titik referensi, kemudian pahat digerakkan posisi pahat sebelah sini, kemudian pahat akan melakukan pemakanan di sini, kemudian pahat bergerak ke atas melakukan pemakanan di sebelah sini, kemudian kembali. Selanjutnya pahat juga akan melakukan pemakanan di atas sebelah sini. Setelah itu pahat akan kembali lagi kepada titik referensinya. Setelah langkah pahatnya sudah, sini saya akan membuat dimensi untuk koordinat gerakan pahatnya nanti. Oke, di sini untuk peletakan dimensinya sudah saya letakkan. Oke, untuk semua langkah pahatnya sudah terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.